Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dibuatnya video ini salah satu tujuannya adalah sebagai media pembelajaran. Jadi yang saya bahas di sini adalah bagaimana cara mengoperasikan unit sesuai dengan SOP. Jadi sebelum kita mengarah kepada prosedur menjalankan unit dengan benar, di sini saya akan menjelaskan bahwa setiap unit itu pasti dilengkapi dengan yang namanya shop manual dan operating maintenance manual atau yang kita sebut dengan OMM. Jadi di setiap unit itu pasti memiliki yang namanya shop manual dan OMM. Kita gunakan, jadi adanya shop manual dan OMM tersebut mengarahkan operator untuk mengurangi resiko cedera ataupun bahkan kematian. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita mengetahui jika setiap unit pasti dilengkapi dengan shop manual dan operating maintenance manual. Jadi hindari ketika kita akan mengoperasikan, kita pakai APD dasar, yaitu helm, rompi, dan sepatu safety. Selain APD yang kita gunakan, pastikan kita tidak menggunakan pakaian yang terlalu longgar. Hindari resiko rambut kita terikat dengan komponen-komponen saat kita melakukan pengecekan, perbaikan, atau mengoperasikan unit. Hal itu pun juga berlaku pada pakaian yang terlalu longgar. Jadi pakaian yang terlalu longgar itu bisa menimbulkan resiko menyangkutnya pakaian tersebut kepada komponen-komponen yang krusial sehingga membahayakan keselamatan operator tersebut. Jadi setelah kita pastikan kita memakai APD dan kondisi tubuh kita yang aman, saat kita akan menaiki unit ekskavator ataupun yang lainnya, pastikan kita dalam kondisi yang fit atau sehat. Area di sekitar unit yang akan kita lakukan operating itu dalam keadaan aman. Setelah kita memastikan semua aman, sebelum kita menaiki unit, kita lakukan dulu daily inspection atau pemeriksaan harian seperti pengecekan oli hidrolik, elektrolit baterai, kebocoran pada area fluid kompartemen seperti control valve, hydraulic pump, dan hydraulic tank. Kemudian kita mengecek level engine oil, pendingin, engine level oil, dan yang pasti filter udara. Setelah semua item tersebut dicek dan pastikan kita aman dan memastikan semua item sudah dicek, kita menaiki unit dengan 3 titik tumpu. Hindari saat menaiki unit kita menaikinya dengan cara melompat. Itu sangat membahayakan, bahkan kebersihan kabin pada unit itu terjaga. Setelah semuanya terlihat normal, pasang seatbelt. Setelah seatbelt terpasang, kita lihat semua yang ada. Kalau sudah pasti aman, lalu kita nyalakan kontak atau kita sebut kontak on. Setelah kontak on, kita lihat monitor panel. Apakah ada peringatan atau alarm? Jangan pernah mengabaikan peringatan atau alarm yang ada di monitor panel. Bisa jadi peringatan tersebut adalah kerusakan yang sangat krusial dalam unit. Kita tekan bel 1 kali sebagai indikasi jika kita akan menyalakan engine. Setelah engine kita nyalakan, pastikan sebelum kita menyalakan engine, kita lihat dulu posisi throttle, apakah ada di high atau di low. Pastikan posisi throttle itu di posisi low idle. Kesalahan yang biasanya dilakukan para operator adalah mengabaikan posisi throttle, sehingga efek samping yang ditimbulkan dari posisi throttle yang tinggi saat kita start itu adalah resiko kerusakan engine dan umur engine yang pendek karena kita start engine dengan posisi idle yang tinggi. Itu pun juga sangat berpengaruh kepada fitur yang disediakan unit tersebut, yaitu turbocharger, sehingga posisi turbo itu tidak setara dengan putaran engine. Setelah kita pastikan idle dalam posisi low sebelum menyalakan engine,
kita nyalakan, lalu kita naikkan throttle idle secara perlahan. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kemudian tekan bel 2 kali sebagai indikasi bahwa kita sebagai operator akan menjalankan unit. Kemudian kita gerakkan work equipment atau attachment secara perlahan untuk mengetahui fungsi dari attachment atau work equipment tersebut. Apakah ada kerusakan pada komponennya, dan juga untuk memastikan apakah ada kebocoran pada hose atau silinder yang terhubung. Setelah semuanya aman, kita naikkan idle sedikit saja, lalu kita tekan bel 3 kali sebagai indikasi bahwa kita akan menjalankan unit. Setelah kita menjalankan unit dan mengoperasikan alat, setelah kita selesai mengoperasikan, pastikan kita parkir dalam keadaan yang benar. Setelah kita parkir dalam keadaan yang benar, kemudian posisi throttle atau idle yang masih tinggi kita rendahkan terlebih dahulu kepada posisi low idle. Apa tujuan dari adanya hal tersebut? Yaitu untuk memastikan keawetan dari umur engine itu sendiri. Setelah kita melakukan hal tersebut, kita tunggu beberapa detik dalam posisi idle rendah untuk memastikan putaran turbocharger dan engine itu setara, dan juga memastikan bahwa pelumasan itu bersirkulasi dengan baik. Jadi yang saya sampaikan yaitu untuk menjaga keawetan dan umur dari unit itu sendiri. Setelah kita menunggu selama beberapa detik, lalu kita angkat lock lever. Jadi mungkin beberapa kesalahan yang ada pada operator, yaitu ketika lock lever dalam posisi lock, operator menyalakan engine, yang tentu itu akan sangat berpengaruh pada pergerakan hidrolik yang tidak terkendali. Jadi untungnya pada unit ini ketika lock lever dalam posisi lock lalu kita menyalakan engine, sudah pasti engine tersebut tidak mau menyala. Oke, jadi mungkin itu. Setelah kita memastikan putaran engine itu setara dengan turbocharger saat kita memarkirkan unit atau kita mau shutdown, lalu kita lihat terlebih dahulu apakah ada yang kurang. Ketika pastikan kita aman, lalu kita matikan engine. Setelah kita matikan engine, kita lepas seat belt. Kemudian pastikan posisi lever lock itu posisi unlock sehingga kita bisa keluar dari kabin. Ketika kita keluar dari kabin, pastikan kita menuruninya dengan 3 titik tunggu. Dan saya tekankan sekali lagi, hindari menuruni atau menaiki unit dengan cara melompat. Itu untuk keselamatan dari operator itu sendiri. Sekian mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.